Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++ ya. Nah, jadi di video sebelumnya kan kita sudah menuntaskan tentang variabel ya. Nah, sekarang sebelum kita menuntaskan tentang tipe data ya, jadi sebenarnya tipe data masih belum selesai ya untuk tipe data ya kan, tapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tentang tipe data yang lebih dalam ya kan, seperti enumerasi dan juga kelas, maka di video kali ini kita akan membahas tentang elemen dasar dulu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik itu, kita membahas tentang elemen-elemen dasar dalam bahasa C++. Oke, kita mulai pertama-tama dengan seperti biasa include IOStream ya, seperti biasa. Sebelum kita ngoding, oke, use. Terus jangan lupa juga using namespace std. Typo. Nah, gini. Dan kita bikin fungsi main, fungsi utama. Oke, seperti ini. Dan jangan lupa juga kasih return. Oke, seperti ini. Nah, elemen dasar yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang cout ya. Nah, jadi cout ini ya, kalian mungkin udah familiar ya kan, karena emang udah beberapa kali muncul nih ya kan di pembahasan kita sebelumnya ya kan. Tapi di video kali ini kita akan membahas lebih dalam nih, bongkar lebih dalam terkait aturan-aturan atau format cout itu yang benar itu gimana. Nah, jadi selama ini kan kita kan tahunya ya kan cout ini nih buat mencetak nilai variabel ya kan, padahal sebenarnya cout ini bisa juga mencetak nilai yang kita inginkan gitu loh. Kayak misalnya kita pengen mencetak nilai 10, ya tulis aja 10 ya kan, kayak begini ya kan. Nah, coba ya kan, tulis aja 10 ya kan. Nah, ada bisa ya kan. Jadi kan kita kan taunya ya kan, selama ini ya kan, ada variabel hello diinisialisasi dengan angka 5 misalnya. Maka kalau kita cout hello, hasilnya nanti outputnya jadi 5. Nah, taunya kan gitu, padahal ada lagi nih yang belum kita bongkar. Nah, kita akan bongkar habis tentang cout ya di video kali ini. Nah, gitu. Jadi yang pertama, cout ini itu bisa mengeluarkan angka yang kita inginkan ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, kita juga bisa mencetak ekspresi tertentu ya, kayak misalnya 2 ditambah 3 bisa ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita coba ya, run. Nah, 5 hasilnya. Nah, bisa ya. Jadi kalau dalam C++ ya, kalau dalam C++ ya kan, operator semacam ini ya kan, kalau diletakkan sebagai argumen itu dinamakan ekspresi ya namanya. Nah, gitu. Makanya aku sebut di sini bukan operator tapi ekspresi. Karena kenapa? Karena ini operator emang bener, tapi operatornya ini kan dijadiin argumen cout untuk dicetak ya kan, argumen yang ingin dicetak ya kan. Makanya aku katakan ini ekspresi ya. Nah, gitu. Jadi cout ini bisa gitu loh ya kan, ternyata mencetak ekspresi yang kita inginkan. Kayak contoh lain deh, 10 dibagi 2 misalnya, itu 5 hasilnya. Coba kita lihat. Nah, sama ya, 5 ya kan. Nah, gitu. Nah, jadi yang kedua ya, cout ini bisa mencetak yang namanya ekspresi. Nah, lalu yang ketiga, ternyata cout ini bisa mencetak kata-kata yang kita inginkan. Kayak misalnya kayak misalnya kita mau mencetak hello, maka formatnya adalah kita kasih petik dulu ya, kasih petik 2 kayak begini ya, kasih petik 2 kayak begini, terus kita di antara petik 2 ini kita isi kata apa yang ingin kita cetak. Kayak misalnya kita ingin mencetak kata ini misalnya, halo programmer misalnya. Halo programmer pakai tanda seru. Nah, kita lihat ya kan apa yang terjadi outputnya. Nah,
bakal tercetak ya, halo programmer. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nih kita pengen mencetak sesuatu, maksudnya mencetak kata-kata, maka jangan lupa kasih petik ya. Jadi jangan sampai kita tuh lupa ngasih petik, kayak gini nih misalnya. Kayak kita taunya halo programmer, kita mau mencetak halo programmer, ya udah kita langsung aja tulis halo programmer, salah ya, error nanti. Nah coba error, nah nggak ngerti ya kan, apa nih kata compilernya, apa-apaan ini ya kan, nggak pakai petik katanya ya kan. Nah gitu, jadi harus pakai petik ya. Nah pakai petik kayak begini, dan petiknya jangan cuma satu ya kan. Nah kayak di sini doang, tapi di sini kagak ada nih ya kan petiknya, error juga nanti. Nah kita lihat tuh, error. Nah jadi petiknya harus dua ya. Nah gini ya kan. Nah gitu ya, halo programmer. Nah kayak gini ya. Oke, nah jadi itu yang ketiga ya. Nah lalu yang keempat ya, yang keempat kita bisa kita bisa membuat semacam apa ya, semacam format baru dalam sebuah kata-kata ya kan. Lebih tepatnya bukan format baru sih, baris baru ya. Kita bisa mencetak baris baru saat kita saat kita ingin memerlukan kerapian. Kayak contohnya di sini kita mau nulis halo programmer, tapi kita nggak pengen nih ya kan, ininya nih halo spasi programmer, kita maunya halo enter programmer. Nah itu tuh gimana caranya? Nah caranya ya kan, kita pertama tulis dulu halo di sini, halo. Nah jangan ditulis programmernya di sini, jangan ya, melainkan kita bikin argumen baru. Nah gini, jadi setiap argumen baru dalam si out, kita tuh wajib menulis ulang tanda panah seperti ini ya. Nah gitu, jadi setiap argumen itu wajib ada tanda panahnya. Nah gitu. Nah jadi di argumen kedua ini kita isi dengan yang namanya tanda petik 2, lalu ini ya kan garis miring ya kan, garis miring yang arah ke kiri ya, bukan yang arah ke kanan, terus kita tulis n. Nah gini. Nah terus ya kan kita bikin lagi argumen ya kan, argumen ketiga. Apa argumen ketiga? Argumen ketiganya adalah programmer, misalnya kayak gini ya. Nah kita lihat apa yang terjadi ya kan. Nah sudah jadi nih halo, bukan spasi programmer lagi, tapi halo enter programmer. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen enter nih ya kan, cetakannya tuh pengen enter ya kan, ke baris baru, maka kita bikin argumen kayak gini, argumen garis miring ke kiri n ya. Nah tapi sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kita jadiin 3 argumen ini kita jadi satu gitu loh, kita gabungkan jadi satu? Jawabannya adalah bisa. Nah gimana caranya? Caranya ya kan, kita hapus dulu ya, kita hapus dulu kayak gini. Nah gini ya. Nah lalu setelah itu ya kan kita isi dengan n ya kan di sini ya. Nah kita isi dengan n, lalu kita tulis programmer. Nah kasih petik. Nah udah gitu. Nah kita lihat apakah hasilnya sama ya. Nah catat ya, kalau perlu screenshot nih ya kan, nih output yang tadi ya kan, terus bandingin dengan output yang kali ini, sama atau enggak. Nah sama aja ya ternyata ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya bisa aja kalau kita pengen ngakalin nih ya kan, pengen jadiin satu ya kan, jadiin satu argumen aja ya kan, kayak aduh capek banget ya kan, mesti ngetik ini berulang ya kan, ngetik petik ya kan berulang ya kan, capek ya kan. Ya udah jadiin satu aja ya kan ya. Jadi aku kasih tahu ya, di sini aku kasih tahu kalau yang namanya ngoding itu ya suka-suka kita ya kan. Ibaratnya kita kalau jadi programmer itu kita jadi raja ya kan, jadi suka-suka kita dong ya kan. Kayak kita mau cetak kayak gini ya kan, mau cetak kayak gitu ya kan, selama formatnya itu benar dan diizinkan oleh bahasa ya kan, bahasa tertentu ya. Kalau di sini bahasa C++ ya kan, maka ya apa yang kita inginkan itu ya pasti
dikabulkan sama compilernya gitu loh. Apa yang kita pengen, kita maunya kayak gini, kita maunya revisi gini, bisa ya kan, dituruti aja terus ya kan sama compiler ya kan, selama formatnya bener. Tapi kalau formatnya salah ya udah hasilnya ya error. Misal formatnya lupa titik koma misalnya kayak gini ya kan, nah error jadinya ya kan. Nah gitu ya, jadi formatnya harus benar ya kan. Jadi formatnya harus selain harus benar juga harus formatnya harus didukung juga ya, karena mungkin ada beberapa format tertentu yang mungkin di C++ itu nggak diizinkan, tapi di bahasa lain itu mungkin diizinkan. Nah nggak tahu juga ya kan, ada mungkin ya kan format tertentu yang kayak gitu ya. Nah gitu, jadi terkait si out udah beres ya kan. Jadi jangan lupa ya kan, setiap kali kita pengen mencetak suatu karakter atau kalimat yang selain angka ya kan, itu pakai petik ya. Dan jangan lupa juga setiap kali kita ingin memberikan argumen baru, jangan lupa kasih ini tanda panah kayak begini sebanyak 2 kali. Nah gitu, itu untuk cout. Nah terus untuk cin ya. Nah cin ini adalah kebalikan dari cout. Nah karena cout itu artinya keluaran, maka cin ini artinya masukan. Nah gitu. Nah apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah nilai dari variabel tertentu. Oke, kita pertama-tama kita mesti deklarasikan dulu variabel tertentu. Dan oh ya, di sini aku lupa ngasih tahu satu hal penting ya kan, saat mendeklarasikan variabel ya kan. Aku lupa ngasih tahu di video-video sebelumnya, dan mungkin aku kasih tahu sekarang di video ini ya kan. Walaupun mungkin rada nggak nyambung, tapi ya is okay ya kan. Yang penting aku sampaikan, ini salah satu hal yang penting gitu loh untuk kalian ketahui. Nah apa itu? Saat kita mendeklarasikan suatu variabel, pastikan variabelnya itu jangan berupa nama yang sudah ada dalam dalam bawaan C++. Kayak misalnya kita pengen ngasih nama variabel berupa return misalnya, nggak bisa ya, nggak bisa kayak begitu ya kan. Kenapa? Karena return ini adalah sintaks ya kan. Jadi jangan ya, jadi jangan kasih nama tertentu yang sudah jadi sintaks bawaan dari C++ ya kan, yang ada nanti error ya kan. Nah gitu, melainkan kita harus pakai nama sesuka-suka kita ya, kayak nama D ya kan misalnya, atau B misalnya ya kan, atau cell ya kan misalnya ya kan, cell misalnya ya kan. Nah itu kan bukan termasuk sintaks dalam C++ ya kan, maka ya aman-aman aja ya kan. Tapi kalau sintaks itu jangan ya, nggak bisa ya kan. Nah terus juga ya kan jangan juga ya kan pakai semacam, nggak cuma sintaks ya, tapi juga bawaan-bawaan lainnya ya kan dalam C++, kayak using ya kan, kayak gini ya kan. Nah using kayak gini nggak bisa ya. Nah intinya ya kan, intinya yang yang sudah jadi bawaan C++ itu nggak boleh dijadiin variabel. Nah gitu ya. Jadi kita bebas aja nih ya kan, mau misalnya pakai nama file 3 misalnya boleh ya kan, atau pakai karakter lain ya kan, misalnya file 3 ya kan boleh ya kan, pakai karakter lainnya deh, misalnya file D ini deh ya kan misalnya, itu boleh-boleh aja ya kan. Nah kita coba ya kira-kira apakah error atau enggak ya. Misal di sini kita deklarasikan variabel file D ya. Nah tapi karena kita belum menginisialisasikan file D ini ya kan, nilai file D ini, maka otomatis kita bisa masukin nih nilainya di cin. Nah gitu, jadi kita tulis apa nama variabelnya ya di cin ini ya kan. Jadi formatnya gini, cin itu panah ngadap ke
ke kanan, ya kan, bukan ke kiri. Kalau si out ke kiri, kalau si in ke kanan. Nah gitu, ya kan, kita lihat, ya kan. Nah, apakah bisa ya? Oh, error ya ternyata. Oh, nggak bisa ya. Berarti ini ternyata tanda titik dua ini nih. Oh iya, tanda titik dua ini kan operator ternary ya kalau nggak salah ya. Nah, lupa ya. Nah, jadi nggak bisa. Jadi ya kan, karakter tertentu yang kepake dalam sintaks itu juga nggak bisa ternyata ya. Nah, jadi jangan ya. Ya kan, kita bisa ganti dengan karakter lain yang nggak kepake, kayak misalnya gini ya kan. Nah, karakter gini nih nggak kepake ya kan. Nah, karakter kayak gini itu bisa ya. Nah, gitu coba ya kan. Oke. Oke, ini programnya. Waduh. Oke, bentar. Wah, programnya lelet ya. Oke, nah jadi karena programnya lelet, mungkin aku kasih penjelasan aja begini ya. Aku kasih penjelasan aja kayak begini ya. Jadi ya kan, intinya ya kan, sein ini itu gunanya adalah untuk memasukkan nilai. Jadi ibaratnya kalau kita malas menginisialisasi variabel tertentu ya kan, maka kita pakai aja sein. Kayak misalnya kita menginisialisasikan variabel h misalnya. Nah, itu kan kita nggak tahu nih nilai h-nya nih berapa, maka ya masukin aja pakai sein ya kan. Nah, sein ini sama aja dengan menginisialisasi nilai awal. Nah, apa bedanya ya kan antara sein dengan inisialisasi biasa? Nah, kalau inisialisasi biasa ya kita mesti tulis, tapi kalau sein ini itu dalam beberapa percobaan itu beda-beda terus ya kan, beda-beda terus. Jadi benar-benar sein ini lebih fleksibel ya kan. Jadi kayak kita tuh kalau pengen nyoba ya udah nyoba aja ya kan. Tapi kalau inisialisasi ini setiap percobaan itu sama terus, kecuali kita ganti nih ya kan, kayak misalnya nih 5 misalnya. Nah, maka otomatis ya kan, nilai dari H ini itu bakal sama terus setiap percobaan. Setiap kali kita see out, hahaha, terus ya kan, itu bakal 5 terus keluarannya. Tapi kalau misalnya kita pakai sein, itu kita mesti masukin dulu berapa nilai yang kita inginkan sebelum keluarannya itu dicetak. Kayak misalnya kita pengen hanya itu 10, maka keluarnya 10 gitu loh ya kan. Kalau misalnya kita pengen hanya 20, maka ya keluarannya jadi 20 ya kan, keluaran hanya tuh jadi 20 ya kan, jadi lebih fleksibel ya kan. Nah, ini fungsi dari sein ya kan. Nah, terus gimana kalau misalnya kita pengen sein lebih dari 2 variabel? Caranya adalah kita tambahkan lagi panah kayak begini. Nah, terus apa variabel kedua? Nah, variabel kedua misalnya i misalnya. Nah, maka ya kan, nanti saat kita jalankan programnya ya kan, maka nanti kita bakal menginput 2 variabel sekaligus ya kan. Misal kita nginput variabel h-nya 5, nah sedangkan i-nya 10 misalnya ya kan. Nah, gitu ya kan. Dan tentunya ya kan, setiap kali kita setiap variabel yang di input itu harus dipisahkan dengan spasi ya. Kayak misalnya kita ketik, anggap ini keluarannya ya kan, anggap ini keluarannya ya kan. Misal kita pengen ngisi variabel h itu dengan 5, sedangkan i itu dengan 10, maka kita spasi ya kan, 5 10 kayak begini ya. Nah, 5 spasi 10. Jangan jangan 5 10 kayak begini ya kan. Nah, kalau misalnya kita nulisnya kayak begini, maka otomatis si compiler ini itu bakal membaca sebagai 510 ya kan. Ya kan, dan 510 ini akan masuk ke mana? Akan masuk ke variabel h ya kan. Nah, gitu. Jadi harus pakai spasi ya kan, biar si compilernya tuh nggak salah paham ya kan. Nah, kayak gini. Maka kalau misalnya pakai spasi gini, 5-nya masuk ke h, 10-nya masuk ke i. Nah, nangkep ya. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya, mungkin ada yang nanya nih, gimana kalau misalnya
variabel h-nya itu diinisialisasikan dengan nilai tertentu di awal, terus kita sein. Nah, kira-kira gimana? Jawabannya adalah sein ini itu akan mengupdate nilai dari h ini, ya kan, kayak misalnya nih, ya kan, variabel h ya kan itu bernilai 3 awalnya. Terus kita pengen kita sein ya kan, kita masukin ya kan nilai h ini dengan nilai 5 misalnya, maka otomatis ya kan nilai h ini akan berubah dari 3 menjadi 5. Jadi kayak apa ya? Jadi kalau misalnya kita sein, kita masukin nilai h ya kan, h itu dengan 5 ya kan, maka bukan berarti ya kan h itu 3 tambah 5 ya, bukan, tapi diupdate ya, nilainya tuh diupdate. Oke, di sini udah bisa run lagi ya. Nah, kita mungkin langsung aja buktikan ya kan, kita coba buktikan ya langsung si out h ya kan kayak gini. Nah, kita coba ya. Oke, sepertinya programnya lelet lagi ya, lelet lagi dan lagi ya kan. Maka ya kita kasih penjelasan aja ya. Mungkin kalian bisa coba sendiri ya kan, formatnya kayak gini ya kan. Kita deklarasikan dulu sama inisialisasi nilai awal dari suatu variabel, lalu variabel tersebut diinput lagi dengan inputan baru, dengan masukan baru. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukan nilai awal ditambah nilai masukan, melainkan nilai awal diperbarui menjadi nilai masukan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya kan. Nah, sama kalau misalnya ya kan setelah kita menginisialisasi dengan nilai 3 misalnya, terus di bawah sini kita tulis ya kan h sama dengan 10 misalnya, maka otomatis h itu akan bernilai 10, bukan bernilai 13 ya kan, atau 3 tambah 10, bukan, tapi diupdate ya, bukan ditambah ya. Nah, gitu, jadi 10 ya kan. Nah, kurang lebih gitu ya. Dan elemen yang terakhir adalah tentang komentar. Nah, apa itu komentar? Nah, komentar ini nih sebenarnya nggak wajib ya, opsional juga ya kan, tapi membantu untuk memudahkan kita dalam membaca suatu program. Kayak misalnya kita integer h ya kan kayak begini ya kan. Nah, terus ya kan ada yang bingung ya kan, maksudnya integer h ini apa. Nah, ya udah tulis aja ya kan pakai komentar ya kan. Nah, caranya tuh kita tulis pakai garis miring 2 ya, seperti ini, garis miring menghadap ke kanan seperti ini ya kan. Terus kita tulis aja tuh ya kan komentar macam-macam kalimat tertentu ya kan. Nah, misal deklarasi. Nah, kayak gini ya kan, tulis aja ya kan. Jadi nanti yang ngebaca program kita nanti bakal ngerti, oh integer h ini namanya deklarasi ya kan katanya. Nah, gitu ya kan. Jadi komentar ini bersifat opsional tapi membantu gitu loh ya kan, membantu yang lain saat membaca program kita ya kan. Nah, kurang lebih singkatnya kayak gitu ya kan. Dan kira-kira apakah ini akan dieksekusi sama program? Jawabannya adalah enggak ya, enggak akan dieksekusi. Jadi yang akan dieksekusi oleh program itu hanya integer hanya ini aja ya kan. Nah, sedangkan yang ini ya, yang deklarasi yang ini itu nggak akan dieksekusi. Ini bersifat komentar ya kan. Nah, gitu. Jadi jangan berpikir kalau kita mencetak komentar deklarasi ya kan kayak begini ya kan, maka nanti di keluarannya nanti bakal tercetak deklarasi juga. Enggak ya, ini nggak akan dieksekusi sama sekali. Nah, itu sifat dari komentar. Nah, oke, jadi kurang lebih itu dulu terkait pembahasan kita tentang elemen-elemen dasar dalam bahasa C++ ya. Oke, sampai segini dulu video kita, dan ya terima kasih aku ucapkan bagi yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga yang mau mengikuti channel ini hingga sekarang. Dan ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.